Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa nastahdihi wa nastansiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wa tabi'a sunnatahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyarul muslimin wal muslimat yarhamukumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis Al-Quran, majlis salawat, pertemuan yang diistimewakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertemuan yang juga dihadiri oleh para malaikat untuk memohonkan ampunan Allah bagi orang-orang yang menghadiri majlis ilmu. Dan Allah menurunkan sakinah, ketenangan, kedamaian, rahmatnya, kasih sayangnya kepada orang-orang yang mencari ilmu dalam majlis Al-Quran ini. Masya Allah. Sebagaimana junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, Riyadul Jannah, maka beristirahatlah kamu di situ. Faqalu wa ma Riyadul Jannah ya Rasulullah? Maka para sahabat bertanya, apa taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Qala hilaqul dzikr. Dia menjawab, pertemuan-pertemuan untuk menyebut asma Allah, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, para santriwan-santriwati semuanya, kita berada di Riyadul Jannah, tamannya surga. Masya Allah. Kalau saya di Babul Jannah, ini masjid Babul Jannah ya, Masya Allah, pintunya surga. Niki teng tamane swarga, kalau teng pintunya swarga. Babul Jannah ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Maka pertemuan yang semacam ini merupakan pertemuan yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Al-An'am ayat 82. Setelah Allah menyampaikan kisah
perjuangan Nabiullah Ibrahim beserta kaumnya sampai akhirnya Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan patung-patung yang disembah oleh kaumnya. Kemudian Nabi Ibrahim dihadapkan dengan hukuman mati yang dilakukan oleh Raja Namrud dengan cara dibakar hidup-hidup. Nah, ini ya. Ini merupakan perjuangan yang mengharu biru ya. Bagaimana seorang pemuda harus menjalani hukuman mati, diikat tangan dan kakinya, kemudian akan dilemparkan ke api yang berkorbar menyala selama 45 hari 45 malam 1,5 bulan. Itu ngumpuli ngobong botol gitu. Ngobong botol itu minta kalau minta pun terasi kacengnya ya, Masya Allah seminggu pun didongke misalnya pun dibongkar ngobong bendeng ngobong botol ya, Masya Allah. Nah ini kali setengah bulan ya. Maka Allah Azza wa Jalla ternyata ketika Nabi Ibrahim dalam diikat tangannya, kakinya, dan akan dilontarkan dengan manjanik pelontar ya, sampai ke tengah kobaran api, Ibrahim didatangi oleh malaikat Jibril, utusan Allah. Nah, malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Ibrahim, hal laka min hajah? Wahai Ibrahim, apakah engkau butuh bantuan saya? Ini kaki tanganmu diikat, mau dilemparkan ke api. Kira-kira butuh bantuan saya enggak? Nah, kita pripun itu? Wah, nggih malaikat Jibril, roman sangat diwangi gitu. Nah, malaikat Jibril nawari bantuan dan ini atas perintah Allah. Ibrahim enggak mau ternyata. Amma minka fala hajatani. Kalau dengan engkau wahai Ibrahim, saya tidak perlu bantuan apapun. Wah, oke. Kondisi sudah seperti itu kok ditawari bantuan oleh malaikat Jibril, nggak mau. Amma minallah fa hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau dengan Allah, cukuplah Allah bagiku dan dia sebaik-baik penolongku, sebaik-baik pembelaku. Malaikat Jibril langsung yang meninggalkan Ibrahim menghadap Allah. Allah langsung memerintahkan kepada api, qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Kami katakan wahai api, jadilah kamu dingin, wassalaman, dan membawa keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, kenyamanan bagi Ibrahim. Detik itu pula langsung Ibrahim dilontarkan ke api. Wah, langsung makces. Diopo kok makces. Maknyes. Nah, orang maknyas gitu. Wah, maknyes. Adem seger. Konen ruang AC. Nah, ini. Gunungnya bulat-bulat terus dijoki. Wah, kayu obong terus sampai habis. Karena pembakaran ini merupakan dendam kesumatnya masyarakat Babilonia waktu itu ya, rakyatnya Raja Namrud yang menyembah berhala. Wes kok Ibrahim kudu diobong santai. Ini santai kayu obong. Nah, ini. Perintah untuk membakar ini Raja Namrud menginstruksikan ya, kepada seluruh rakyatnya untuk mengumpulkan kayu bakar. Sampai perintah ini dawuhi sang Raja Namrud ini dimirengke kalih Mbah Tuwa sing pun wuta nggih pun boten saged tindak, wis lumpuh. Nenek tua ini bernazar ya, kalau saya bernazar, kalau saya bisa melihat dan kaki saya bisa untuk berjalan, saya pasti ikut mencari kayu bakar untuk membakar Ibrahim yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami.
Iki mbah tuwek wis wuta ora iso mlaku nggih. Niku nazare arep melu golek kayu obong go bakar Ibrahim. Berarti niki napa perintah sang raja itu bener-bener diterima. Sami'na wa ata'na kali rakyatnya Raja Namrud. Akhiripun kayu obong pun telas. Nah, ini Ibrahim keluar, ya kubaran api udah habis. Ibrahim masih duduk dengan segar, nyaman. Wah, tangi wis rampung iki apa iki. Ratu jogi nek kayane entek iki. Masya Allah. Lah, do kaget kabeh niku. Kok ora kobong. Malah sing kobong niku rantene sing nggo bondo Ibrahim iki entek gitu. Tetapi tidak ada pakaian Ibrahim tubuhnya yang tersentuh api. Belas enggak ada. Masya Allah. Fa'amana lahu Lut. Maka langsung Lut beriman kepada Nabi Ibrahim dan nanti akan diangkat oleh Allah sebagai nabi, sebagai rasul. Nabi Lut alaihi salam langsung mengimani Nabi Ibrahim. Nah, Ibrahim terus berhijrah ke Palestina. Wa inni muhajirun ila rabbi sayahdi. Meninggalkan kampung halaman yang dipimpin oleh Raja Namrud setelah ya kaumnya juga nggak mau beriman. Padahal jelas-jelas ayat Allah, bukti mukjizat di depan mata, kok ya nggak percaya. Nah, ini masalah iman niku hidayah saking ngesanipun Gusti Allah. Lah Abu Jahal yo anu yang tanggane kanjeng Nabi ora gelem iman tenan lho. Nggih. Abu Jahal, Abu Lahab enggak mau beriman. Al Walid bin Mughirah enggak mau beriman. Nggih. Akhiripun wonten ing ayat candhaipun Allah menika paring pangandika alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman semuanya dan tidak mencampuri iman mereka dengan kemusyrikan dalam hatinya, karena kemusyrikan ini merupakan kezaliman yang terbesar. Inna syirka la zulmun azim. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kemusyrikan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jaminan hidayah, dibimbing hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila kisah Nabi Ibrahim menika minangka mukjizat ingkang nemu ibrah utawi pitutur pelajaran ingkang ageng. Intinipun wong kuwi nek iman resik imane ora diregeti nganggo dosa syirik, dosa musyrik, menika tetep badhe pikantuk jaminan keamanan direksa dening Gusti Allah. Lan badhe pikantuk jaminan hidayah, uripe dituntun, dibimbing, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah, ini keimanan ingkang kotor. Nah, ini mulai percaya dengan khurafat, percaya karo dukun. Nah, ini percaya dengan omongan dukun, ojo liwat kuburan kono, ana bengi-bengi untuk ana dadekan. Ana sing dadek dadekan. Ana kuntilanak. Nek lewat kono kok Kang Supang. Nah, ini mulai ditakut-takuti. Nah, ini merusak keyakinan kita. Bagi orang yang beriman, Allah menciptakan makhluk yang gaib. Yang pertama adalah
diciptakan dari cahaya, itulah para malaikat. Mereka selalu taat kepada Allah, ya, nggak ada yang bermaksiat. Malaikat lebih dekat kepada orang-orang yang beriman, dan dimanapun orang yang beriman berada, malaikat ini membersamai kita, mencatat amal-amal kita, mengaminkan doa-doa kita dimanapun kita berada. Masya Allah. Yang kedua, makhluk gaib adalah yang diciptakan dari api neraka, minaris samum, yaitu bangsa jin. Nah, bangsa jin ini juga umat sebagaimana umat manusia. Mereka berketurunan, ada laki-laki, ada perempuan. Apakah iblis juga punya keturunan? Wah, punya keturunan. Maka Allah sampaikan, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apakah kalian wahai umat manusia menjadikan iblis dan anak keturunannya sebagai pembela, pelindung selain aku, padahal mereka itu adalah musuh bagi kalian wahai umat manusia. Oh, iblis kyo duwe anak kan. Nah, terus anake piro? Wah, mboten ngertos, wong kula mboten diparingi bancaane kok. Anake piro? Ya enten sing takon, Pak Ustaz, kalau iblis itu punya anak, siapa namanya anaknya? Maaf, waktu akikah saya nggak dikasih ya, bagian akikahnya. Ya, ora ngerti jenenge, ndak takok anak iblis bareng sapa. Umure piro ora saged dipikir. Yang penting Al-Quran menika menerangkan iblis punya keturunan. Ya, sebagaimana bangsa jin punya keturunan. Nah ini, maka kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari tipu daya iblis, dari tipu daya syaitan yang menjadi anak buahnya iblis. Berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aman. Dan Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quranul Karim ini sebagai petunjuk hudan. Senang maca Quran, diparingi pitutur yang Gusti Allah. Sering membaca Al-Quran, maka rumahnya dijauhkan dari gangguan-gangguan setan. Lalu Nabi ketika akan la taj'alu buyutakum maqabir, sira aja nganti dadekake omah-omah sira iku kaya dene kuburan. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumahmu ibarat kuburan. Kuburan itu tambah penduduk tambah sepi napa mboten? Tambah sepi, ya. Tambah terus ketoke kebak penduduknya ya, sepi gitu. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqrahu fi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Nah, ini pindahan rumah, pindahan kos-kosan atau kontrakan, waos ke Al-Baqarah. Ora pindahan yo maca Al-Baqarah. Setannya nyingkir. Masya Allah. Aman. Kita mau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setannya nyingkir. Mulai Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Setannya wis ngedot sithik. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Setannya melayu, jerangkal. Pertama metu sik ngomong, Al-Baqarah jerangkal. Belereng daline. Diteruske rameng ngajak gojek karo setan gitu. Teruske. Mboten telas, diteruske sesuk. Niku. Dereng telas sesuk enak. Dereng telas terus sesuk enak. Ayo diwaca santai. Nggih. Masyaallah. Niki kalau badhe ngaturaken kisah nyata. Bagaimana sebuah rumah sakit yang besar
tiba-tiba nggak ada pasien yang masuk. Nah ini jam 11 pasien masuk. Begitu depan UGD langsung keluar balik. Terus ambulan konjoko wing masuk rumah sakit, depan UGD langsung muter balik keluar lagi. Terus pihak rumah sakit ya bingung loh, kayak orang pasien. Nah terus dokternya harus digaji selama nanti. Satpame digaji ya nganggo opo gitu. Bayar listrik sekian pundi. Kamu rumah sakit niku umurnya sakit dibayar lagi bodong gitu. Nah ini wah ini direkturnya telepon gua, Pak Ustadz, rumah sakit kami ini begini, nggak ada pasien, udah sebulan lebih Pak Ustadz. Ini masuk bulan kedua nih, belas nggak ada pasien masuk. Wah, ini hampir kolap ini rumah sakit. Terus, nah gimana sebelumnya? Sebelumnya itu ada rumah sakit yang lain melakukan kunjungan, katanya studi banding. Habis itu belas nggak ada pasien masuk. Oh Pak, niku ngejak dukun niku Pak. Berarti menaburkan setan di sekeliling rumah sakit itu. Oh iya, gimana Pak Ustadz? Ya udah, kita rukyat. Kita bacakan surah Al-Baqarah. Siapkan air. Wah ini, masya Allah. Siapkan air. Rumah sakitnya Jember, 5,5 hektar. Wah Jember ini. Begini bang, wah apa ya, Jember banget. Siapkan air 2 tangki. Nah, terus kalau minggat, ya, medangkrik ke 2 tangki ini maos ke ayat-ayat surah Al-Baqarah. Kali kalau campur, nanti apa? Daun bidara, bodong Sri Widoro. Nah, pun lembut ya kalau campur ya. Juga nganggung pring, wah, masya Allah, rambung semprot keliling, masya Allah. Dibadi semprot keliling, yo, supaya siram ini, masya Allah. Mulai malamnya pasien datang, besoknya terus berapa hari telepon, alhamdulillah Pak Ustadz, sekarang mulai pasiennya berdatangan lagi. Water mulai rumah sakit yang lain mau membangun rumah sakit pengembangan baru. Niku masang tiang pancang niku pokoknya apa niku kayak gini patok meng sak gede caket kenteng ini begini. Dawane 15 meter. Nah kira-kira di atau 15 meter gitu, betul banget 15 meter niku. Niku dipasang seharusnya 10 hari rampung. Wah, sing dimasak nih mboten ditutuk yang di Palu. Nangge niku keren nggih, kanggo katrol ditarik terus kon dhuwur dineke dar ya. Nah ini seharusnya 10 hari selesai. Nah niku tolong sasi mboten rampung. Wah, lah cukup kan niku. Alat yang berat niku gede tinggu langsung macet, didandani muni dipasang meleh, dureke meleh macet meleh, mogok meleh, dandani mogok meleh, telung bulan dereng rampung. Wah niki direkturnya telepon saya, itu sikir, udah kita rukyah pakai Al-Baqarah, langsung dong mereka. Itu rumah sakit itu kan daerah Surabaya. Wah, langsung melawai Pak Ustadz segera ini, ya udah siapkan tiket pesawat cepatnya, langsung belum mangkat. Pagi telepon, gak ada asal langsung belum mangkat. Begitu kok maghrib, Pak Dongisa langsung belum waski Al-Baqarah itu komplit. Satu surat tambah ayat-ayat pilihan dan surat-surat pilihan. Nah, niku tapi oke, airnya pun, puluhan pun keliling. Besoknya dikerjakan 5 hari rampung, selesai. Alhamdulillah. Nah inilah. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah.
Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Nah ini oleh ngaji di sergepi ini maos Al-Baqarah. Dan oleh yang hadis sanesipun yang Nabi ketika akan Iqra'ul Baqarah, bacalah surah Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah, karena mengambil Al-Baqarah sebagai bacaan adalah keberkahan. Wa inna tarkaha hasrah, dan sesungguhnya meninggalkan surah Al-Baqarah akan membawa penyesalan, kerugian dan kesengsaraan. Wala tastati'uhal batalah, tukang-tukang sihir tidak sanggup menghadapi surah Al-Baqarah. Nah ini kedahsyatan surah Al-Baqarah. Tukang sihir saka ngendi wae niku mboten saged kiat ngadepi kedahsyatan surah Al-Baqarah. Maka kalau kita membaca surah Al-Baqarah, bangsa kiriman-kiriman apa santet teluk apa meleh sihir apa meh balangan bandeman wah niku rakodan niku mau surah Al-Baqarah. Pak Ustaz bawa ini bu, ayo ayat kursi wae sing penting. Ayatul kursi, ayat yang paling agung menika ayat kursi. Menika inti dari surah Al-Baqarah. Nah, ini atas ini nek babone Al-Qur'an niku surah Al-Fatihah. Ya kan jadi ketika akan surah Al-Fatihah menika ummul Qur'an, induknya Al-Qur'an utawi ummul kitab ya. Babone kitabe Gusti Allah menika Al-Fatihah. Nah, ayatul kursi menika ayat ingkang paling agung. Mila menawi kita saged maos ayatul kursi menika dipun bebasaken saking gangguan-gangguan setan. Nah, kapan Pak Ustadz maca iki? Kanjeng Nabi ndhawuhi kita maos ayatul kursi menika saben-saben badha salat gangsal wekdal. Masya Allah. Pada sholat zuhur, pada sholat asar maos, pada sholat maghrib maos, pada sholat isya maos, pada subuh maos. Bila Allah Azza wa Jalla menika maringi perlindungan penjagaan kita menika berlapis-lapis. Baru subuh maca wah terjadi pembentengan diri. Baru zuhur maos mulai terjadi pembentengan yang kedua. Terus menerus. Napa mulai badi mapan sari kita optimal mulai pembentengan lagi. Maka inilah orang yang beriman, hidupnya itu dijaga oleh Allah karena dia menjaga ayat Allah. Ini menika ayatul kursi dibaca. Dan maos ingkang sae itu kanthi takdir rasakan ke aing-aing maca ayat kursi sak napas. Engko barang ngene aja aing-aing lah. Wong telung napas wae mengkis-mengkis kok. Sak tekani nggih. Waqaf nggih waqaf, nek wasal nggih wasal. Nggih. Rasa digawe angel akhirnya gitu sing enteng awak pasang. Ayat kursi itu ada 10 kalimat ya, kita nggak apa-apa 10 napas aman ya. Maka kita akan dijaga oleh Allah. Nah, pamoja kita tambahi batu ayatul kursi surah Al-Ikhlas. Mereka ugi dipun dawahaken dening kanjeng Nabi pada salat gangsal wekdal maos ayatul kursi surah Al-Ikhlas, Al-Falaq lan An-Nas. Masya Allah. Lan wawasan menika saged ugi kita wasaken dhateng toya kangge putra wayah kita, kangge sederek kita ingkang nembe gerah kita wasakan Al-Fatihah rumiyin. Telah akan datang nggih. Al-Fatihah sepulaken. Nah, ayatul kursi sepuluh, Al-Ikhlas sepuluh, Al-Falaq sepuluh, Anas sepuluh. Bar niku bismillah dipun unjuk.
dijamin sembuh ya. Dari haus. Nah, ini alhamdulillah, masya Allah. Apa ini? Pak Ustaz kok putuku rewel wae. Penyepi. Kaya sak gelas diwaoske. Ini tuwese wis didongane karo Simba. Tujuh. Masya Allah. Rewel mboten sah di jak neng dukun disuwukke. Nah, itu malah kelebonan setan iki. Kadang arep disape disuwukke ben lali karo ibune. Nganti gedhe lali karo ibune. Ora mung cilik lali iku basan gedhe. Niku wani karo ibune lali. Malah ngonekke kowe iki dudu ibuku bola. Lara-lara ibune. Bulke cilik wis ditanamkan. Nah, ini tanamannya dukun. Nah, ini tandurannya dukun. Nah, bahaya itu. Disuwukke. Ini enten ibu itu trios, Pak Ustaz. Anak saya ini, waktu kecil itu karo mbahne penggerak wetan Wonogiri. Nah, itu jane disuwukke. Bar niku karo mbahnya iki jan wis lengket banget. Karo ibune iki malah nantang. Ngantek kula niku ditendang kalau cah cilik. Ya anak kek 3 tahun wis wani karo ibune nendang ibune. Kamu kok rasa ibune. Wah, niki. Malah nanti mendet peso niku ibune arep ditusuk. Ya kok cah cilik kok wis ngono. Nah, ini setane. Masya Allah. Bar niku bocah niku malah sering wiruh setan. Nah, kecil ini tuh diseni setan. Nek cara saniki sudah diinstal program setan. Nah, yang matane diinstal kali dukun program setan terus diaktifasi. Nah, mila kena buka program setan. Bisa ndelok setan. Nah, itu tempatane ketumpangan setan. Oh, rukyah. Ini kalau rukyah, masya Allah. Terus merasakan tenang enteng. Nah, ini pun mboten pusing-pusing mone was titik-titik emosi ngeluh pusing ngamuk di sini. Wis basa ora enak ini. Nih, tumrap dheweke ya ora enak, tumrap keluargane ya ora kepenak. Nek ngamuk bandingi barang-barang. Nah, ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau wawasakan ayat Allah langsung pegang kepalanya. Pegang lehernya, punggungnya, perlu pegang dadanya. Bacakan ayat-ayat Allah, maka Allah akan menyingkirkan gangguan. Nggak usah bawa ke dukun, kita sendiri bisa memohon langsung kepada Allah. Kalau dukun minta bantuan kepada setan, minta perlindungan kepada setan, mila Allah paling sanepane utawi perumpamaan masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mencari perlindungan kepada selain Allah, mencari pelindung-pelindung selain Allah, pembela-pembela selain Allah, mencari penolong-penolong selain Allah. Ibaratnya seperti labah-labah, onggo-onggo. Ittakhadhat baita. Onggo-onggo prisa nggih. Onggo napa kemonggo nggih. Damel napa sawang. Nah, damel griya saking napa? Onggo niku. Sing burine niku lho. Wa inna awhanal buyuti la baitul kabut. Dan sesungguhnya serapuh-rapuhnya rumah, selemah-lemahnya rumah adalah rumah laba-laba. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka tahu.
Maka seorang dukun yang minta perlindungan kepada selain Allah hanya minta perlindungan kepada setan. Seperti labah-labah mencari perlindungan dari rumahnya. Omah onggo. Nek udan yo kudanan, nek panas yo kepanasan, nek adem yo kademen, nek kalau angin yo semripit. Gitu. Ameng omah onggo kan. Ini kok nek ketibanan blarak. Ambyar mau onggo ketibanan blarak, ambyar. Ketibanan godhong luwih polong ilang. Omah onggo. Nah ini. Lah kaya dene dukun njaluk pitulungane setan. Njaluk tulung karo setan. Nah ini. Wah. Dan ini setannya dilebokke apa kang akik. Wah ini akik juga keselamatan. Wah ini. Apakah selamat? Enggak juga. Nah, ini gue penglarisan. Apakah laris? Ya enggak juga. Lah kalau ini nanti mendatangi seorang dukun yang sakit parah komplikasi. Kamu kok dukun ini ku tukang ngobati wong. Nah ini saben bengi niku obong-obong minyak terus ngangge amlo niku nggih. Lading dilebokke. Pasane wis abang niku panas niku kalih dukun itu diangkat dijilat. Dijilat. Wah niku. Wah kaya ampuh-ampuh. Terus cemplungke tenggen napa toya sak teko cas. Banyune niku sesuk diku nambani wong lara. Napa ya mari ya ora mari. Awake banyu lading kok mari. Ya meng kapusan gitu nih. Saya datang ke daerah niku wedi Klaten. Wah, niku dukune niku teng kursi wis mekangkang niku. Ampun apa? Nah niku komunikasi terus sakitnya ada gula, diabetes mellitus, ada asam urat tinggi, kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi, maksudnya sing dhuwur-dhuwur niku. Sing anjlok meng imane. Imane ajur ya, anjlok. Kalau datang dakwah iki. Terus saya bacakan ayat Allah jerit-jerit. Terus kalau paringi air niku bidara minum, bismillah. Muntah-muntah, baru itu saya teruskan dakwahnya supaya bertobat kepada Allah. Alhamdulillah pikantuk hidayah. Diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertaubat kepada Allah dan menjalankan sholat lagi. Nah, ibunya usianya 74 tahun. Ibunya yang dibawa otomatis ya, untuk saya ketan. Niku ibunya sangat bersyukur. Alhamdulillah putrane pikantuk hidayah Gusti Allah. Nah, lajeng sholat. Niku kiwa-temene niku lho. Tangga-tangga niku do ngambu blarongan. Ambune dukune niku pun luka. Nggih. Kakinya luka, ambune tekan begini niku. Pokoke jarak 50 meter kok kepala niku wis do kambonan wis ra penak niku. Bahasan dukune niku pun tobat. Niku gandane niku ilang. Gumun tadi gitu. Ya, kok wis ra mampu saiki. Nah, niku tobat niku. Ajeng kula mlebet pemberiane Masya Allah. Niku sing jenenge jimat. Niku mbok enten 500 jimat sing urung payu. Kampung niku jimat penglarisan. Meng isih wudu. Al jimat penglarisan kok ora payu. Jimat pesugihan meng jebone melarat. Nah, piye percaya air katanya untuk pengobatan meng dukune sakit komplikasi. Neng gumunku ya kok ana sing percaya ya. Nah, ini kan bodoh banget kan iki. Ibaratnya wong dodol obat kulit. Iku obat kulit mujarab. Wah, saka napa medane minyak ula sawa. Wadene wah, apa minyak napa? Kadal napa tekek mah. Obat mujarab untuk kulit.
Meng sing dodol niku borokan kudiken napa niku kudisen bangsa en niku bangsa penyakit niku borokan kudisen niku napa bangsa en nggih bangsa laloro gitu kurimen bangsa niku bangsa laloro bangsa en bangsa ra enak mene bangsa an biasanya enak gitu cobi apa Yasin tambah yasinan ana panganane to tahlilan nganggo panganan itu sodakoan ini ada sodakoan ini untuk panganan ini tambahan ini nek sawal kalau panganan nek sawalan ada panganan betul ini tadi panganan sawalan ini itu ruahan atau panganan ini biasanya ini akhirnya orang yang jualan obat kulit mujarab neng dheweke kok gudiken borokan ya ora ana sing tuku ora percaya nek percaya kebangetan iku gitu niki dukun bodoh kok dianggap orang pintar. Nah ini kenapa dianggap orang pintar? Sebab sing teko tengah iku wong bodoh. Nah niku wong pintar dilatih panas ora apa-apa karena ditipu oleh setan. Kados ini yang sate apa ini obat penumbuh rambut mujarab, wah diuluske langsung tukul neng sing dodol itu budak. Kira-kira do percaya nggak mau mboten? Nek percaya kebangetan iki lho. Lah kok iki budak kok dol obat penumbuh rambut mujarab. Lah kok koyo ora tukul, neng urung tukul iki. Lah terus kapan tukul ya? Gimana saya percaya obat rambut Anda ini mujarab, lah kowe budak. Nah inilah orang-orang yang bodoh, ya. Orang-orang yang lemah mencari perlindungan kepada setan, ya tambah lemah. Masya Allah, itu. Maka ketika kita membebaskan diri dari pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran yang sifatnya khurafat seperti itu, nah ini aman kita itu. Nih. Ada gangguan yang sifatnya gaib, langsung bacakan Al-Quran. Jadi aduh ibu cukup kok ngucap patu terus nih, waca di Quran. Nah, pada sholat waca ke ayatul kursi, Al-Fatihah, ayatul kursi, ikhlas para anak sebul gitu banyu. Nanti diminum, ayo sayang diminum, ayo mas ya. Dan itu terus serang ngamuk-ngamuk. Lari-lari kok angel dikandani bayi maoske, ibu nih maoske, bapak nih maoske. Masya Allah. Dungane bapak ibu langkung mandur tinimbang dungane ustaz. Nah ini. Mulai kalau sering Pak Ustaz saya minta doanya doa. Ya kesini. Saya yang mendoakan ibu bapak saya ngamini. Karena doa bapak ibu lebih mujarab dibandingkan doa saya. Mungkin katanya. Makanya doanya bapak ibu enten jaminnya sekenganya Nabi. Wa da'watul walid liwalidihi. Doa orang tua untuk anaknya itu dijamin mustajab oleh Allah. Nah ini. Enggak ada doanya ustadz kepada jamaah, itu enggak ada jaminannya. Nah kita mendoakan ibu-ibu, bapak-bapak saya ngamini kabeh, doanya lebih mustajab. Nah ini orang kok dumane ustaz yang lebih mustajab. Nah ini terus mengkultuskan ustaz kan seperti itu, ini bahaya. Nah, ini mengkultus individukan, ini yang nggak boleh. Nah, ustaz juga manusia, ada dosanya, malah luwih okeh dosane. Nah, ini kalau dia menyampaikan kebenaran tapi dia tidak ngelakoni, nah itu namanya ustadz jargoni, bisa ngajar orang ngelakoni. Nah ini malah bahaya, dosanya lebih besar. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan-santriwati yarhamukumullah, ketika kita menghadapi masalah apa saja,
segera kita memohon pertolongan kepada Allah. Kan dia nopo langsung wudhu, tidak akan sholat kali rakaat, ini kan sholat hajat, ini mau dari Allah. Kata sini yang dipun dawahaken jenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan man hazabahu amrun falyatawadda fa asal wudu thumma yusalli rak'ataini la yuhaditsu fiha nafsah. Siapapun yang menghadapi urusan yang berat, hendaklah dia berwudu, memperbagus wudunya, kemudian sholat 2 rakaat dengan khusyuk. Dalam sholatnya khusyuk, orang pikirannya ngramjang tang putih-putih. Allahu Akbar kelingan jadi libat kosong ya. Wah, ini kemana-mana. Maka khusyuk dengan tenang. Summa yastaghfirullah. Kemudian dia memohon ampun kepada Allah. Diampuni dosanya. Atau dia berdoa kepada Allah, fayustajabulah. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyampaikan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan ya, kepada Allah dengan kesabaran dan menjalankan sholat sunnah 2 rakaat. Senesing wajib ya, sholat sunnah. Waktunya kapan ya? Kapan ada masalah. Yang penting jangan sholat sunnahnya ba'da subuh kalian ba'da asar. Amargi menika wekdal ingkang dipun awisi gitu. Di subuh sama pada asar tidak ada sholat sunnah ya. Kecuali sholat jenazah itu fardu kifayah. Nah, pada subuh sakit menyatakan jenazah, pada asar sakit menyatakan jenazah. Amargi menika sanes sholat sunnah nanging fardu kifayah. Malam sholatnya silakan, waktu duha silakan. Masya Allah. Dan ini sudah berkali-kali, puluhan kali saya praktekkan, mustajab. Ada masalah, wah, sholat wudhu yang bagus, sebagus-bagusnya wudhu, doa habis wudhu, sholat 2 rakaat dengan khusyuk. Suratnya kalau bisa yang rada dawa. Nah, ini boleh diulang-ulang. Nah, kemudian kita berdoa sholat 2 rakaat. Dijabah doa-doa kita, Masya Allah. Karena Allah perintahkan wasta'inu bis-sabri was-salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Ya. Ada 2 ayat perintah kita dari Allah agar kita menjalankan sholat disertai dengan kesabaran. Masya Allah. Maka masalah apapun kalau kita berlindung kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, mengke badhe dipun paringi pitedah saking ngarsanipun Gusti Allah. Mata niku. Ada anak yang suka melakukan nantang ibunya, sampai mau bunuh diri segala itu. Wes telepon saya. Sudah, ibu segala berwudu yang bagus, sholat 2 rakaat. Langsung ini mohon kepada Allah diijabah. Nah ini jam 11 bengi, ibu ini telepon, Pak Ustadz, anak saya ini mau bunuh diri Pak Ustadz, di kamarnya, mau di kamar. Nah itu, ya ibu tenang saja. Doa ibu lebih diijabah oleh Allah dibandingkan doa saya. Segera ibu berwudu, sebagus-bagusnya wudu, sholat 2 rakaat, mohon kepada Allah, doa ibu dikabulkan. Nah, itu telepon pulang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Gimana Bu? Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya pagi-pagi sudah buka pintu rung sito lalu. Alhamdulillah. Lagi enter mulai jam 2 malam telepon istri saya. Wah. Assalamualaikum Ustadz. Ya Ustadz, saya malam ini mau bunuh diri. Oh ya, dengan cara apa? Saya udah di pinggir rel kereta api. Wah, ini udah daerah Bekasi. Oh gitu, ya udah.
mau bunuh diri, benar mau bunuh diri? Iya Ustaz. Ya kalau kamu mau bunuh diri ya selamat bunuh diri, kamu nanti akan menghadapi azab Allah selama-lamanya. Dengan cara apa kamu bunuh diri? Kalau kamu ditindas kereta maka kamu akan disiksa oleh Allah dengan merasakan perindusan kereta selama-lamanya, menunggu. Ya. Tapi kalau kamu nggak jadi mati, kamu nanti akan mempermalukan keluarga dan hidupmu juga malu. Nah, semua masyarakat akan tahu dan viral. Akhirnya mikir, akhirnya terus pulang. Nanti ini keretanya rata-rata, nanti sepuluh rata-rata, terus mulai. Pagi-pagi di sekolah itu kan saya tinggal di Warung Gede ya, datang. Assalamualaikum, lo belum jadi mati loh. Kamu belum jadi mati. Wah, sadar. Tadi malam saya malah mikir-mikir terus. Akhirnya saya pulang aja katanya. Akhirnya ceritanya juga nggak ada yang lewat katanya. Ya, kamu bingung. Nggak tahu jadwal kereta, mau bunuh diri pakai meneruskan kereta. Ya, ini nggak bisa. Masya Allah. Akhirnya dia menjadi anak yang bertobat. Masya Allah. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dinasihati dengan nasihat keimanan. Nah, maka penting kita itu mencari solusi dengan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yakin orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kemusyrikan dijamin aman dan nanti dapat jaminan hidayah, dibimbing hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka ingkang intinipun kula aturaken nggih, mila saben-saben wonten masalah segera berwudu, sholat sunat 2 rakaat, mohon kepada Allah, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makaten ingkang kula aturaken wonten perintah kanjeng atur karo pun Pak sami, monggo kita sami nyuwun wonten sampun Gusti Allah. Kita wiwiti wawasan doa menika kanthi surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma wa bihamdika hatta tarda wa subhanakallahumma wa bihamdika idza radit wa subhanakallahumma wa bihamdika ba'da ridha wa subhanakallahumma wa bihamdika 'adada khalqik wa subhanakallahumma wa bihamdika zinata 'arsyik wa subhanakallahumma wa bihamdika midada kalimatik wa subhanakallahumma wa bihamdika la nuhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta 'alaika tawakkalna wa anta rabbul 'arsyil 'azim. Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Na'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma wa ahsa kulla syai'in 'adada. Allahumma inna na'udzu bika min syururi anfusina wa syarri syaitani wa syirki wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhu bi nasiyatiha. Inna rabbana 'ala siratin mustaqim. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه وأنت راض عنا يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.